How do you do? Oke, good. Karen, yang menjawab cuma satu dan alhamdulillah betul ya. Do you know the difference between how do you do and how are you? How are you is for asking a condition, How are you? How are you is asking the condition. Okay, and how do you And do? how do you do is asking for your activity right now. How do you do is greeting in a first meeting when we don't know each other, ya. Wow. Oke, thank you, Nak. Jadi how do you do itu digunakan untuk pertemuan pertama ketika kita belum saling kenal. Jadi terjemahannya how do you do itu salam kenal. Sehingga in real application sometimes we shake hands, kita salaman gitu sambil say how do you do, my name is Ita, terus Anda jawab how do you do, I'm Arif Rizky for example. Salam kenal, jawabannya sama. Tapi kalau sudah kenal, in the next meeting maybe, you can say how are you. Tadi sudah dijelaskan oleh teman Anda menanyakan keadaan atau kabar ya. Selain how are you, bisa juga Anda menggunakan how's life, how is life, atau how are you getting on, atau how are you doing. Kalau di film-film itu agak cepat sih, jadi how you doing gitu. Hey, how you doing? Itu juga menanyakan kabar. Jawabannya tidak selalu I'm fine, thank you. Bisa apa lagi, Nak? Bisa apa lagi? Very well, thanks. Very well, thanks. Oke. Tapi good. kita I'm good. Oke, tapi kita idealnya harus tanya balik ke orang tersebut ya. And what about you gitu. Lalu dia nanti jawab I'm Vario. Oh, beda ya. Itu iklan ya. And what about you? Itu loh iklannya kan I'm Vario. Atau kalau lagi nggak enak badan ya I'm not feeling good, I'm not feeling well. Thank you and how about you itu. Ya, ini karena kesan pertama dan for example this is in your real life so this is life skill. Ini keterampilan hidup ya. Siapa tahu besok Anda bertemu dengan rekan kerja yang dari asing, dari barat gitu, bisa mengaplikasikan materi dari mata kuliah bahasa Inggris ini. Okay, so that's for the intermezzo for the first, and now let me share the screen to you. Can you see my screen, Nah? Yes, Miss. Yes. Of okay. course. Yeah, so welcome to English 3. My full name is Marita Nur Harjanti, but you can call me Bu Ita. It will be simple and easy to remember. I come from Yogyakarta, but now I live in Bantul. So who comes from Bantul? Who comes from Bantul? Oh, nggak ada yang dari Bantul ini. Hello, Nak. Ini kelas Ada bahasa. cuman belum join kayaknya. Ada. Oh, oke. Sekolah di Bantul, Bu. Sorry? Sekolah in Bantul. Oh, sekolah in Bantul. I mean, do you live in Bantul? My question is, are you from Bantul? Itu kamu berasal dari Bantul kah gitu? Nggak ada ya? Yeah, it's only me who comes from Bantul, but it's okay. We are still one country that is Indonesia, okay? And do you have any questions about my introduction or no? Tentang perkenalan saya? No. No? Okay. Well, guys, I will open today's meeting by raising up your motivation to learn. And I will also share to you about your learning paradigma belajar itu harusnya seperti apa, mindsetnya, kemudian the syllabus, and also the warming up activities. I will give you a quiz, but there is no score for the quiz. Jadi kayak saya berikan quiz nanti di WA group ya, karena in every meeting itu only 30 minutes by Zoom, and then we will continue into WA group interaction. Okay.
Nah, yang pertama ini karena baru awal ya, kita ngomongin tentang motivasi dulu ya. Maybe you are with me almost the same. That at that time I think that I just use my English in class. Saat itu saya cuma berpikir ya bahasa Inggris saya itu sebatas profesi gitu loh. Saya nggak pernah nyangka bahwa I will use my English for real life. And this picture talks. Gambar ini berbicara. Nah, this is me ya, zaman bahala dulu. 2006. So what happened in Jogja at that time? We had a very terrible, horrible earthquake ya. Ada gempa yang sangat mengerikan sekali. Many people lost their jobs because the office building were broken down. Many campuses were closed because the buildings are broken down. Many businesses went bankrupt. Many people went crazy because they lost their families, and so on and so forth. There are so many tragedies at that time. Jadi ada banyak tragedi saat itu, banyak orang kehilangan pekerjaan karena kantornya runtuh, banyak kampus yang tutup karena infrastrukturnya juga pada rusak, banyak orang yang kehilangan bisnisnya. Galeri di Kasongan itu yang dijual gerabah, kalau gerabahnya remuk ya nggak laku. Nah, jadi I was also felt very sad at that time, but my destiny spoke different. Takdir saya mengatakan berbeda. Orang lain yang kebanyakan kehilangan pekerjaan, ini justru I got the job. Saya tidak mengharapkan imbalan saat itu because I was the volunteer. Saya salah satu relawan gitu ya, relawan untuk IFRC, itu Palang Merah Internasional bermarkas di Geneva. I work here for 5 months. Saya kerja di sini selama 5 bulan. Kemudian I became a translator. Jadi saya menjadi penerjemah untuk menjembatani communication antara LSM asing, dalam hal ini IFRC, untuk membantu rakyat dan juga pemerintah yang terkena dampak gempa ini. Jadi it was my first time to use English in real life and for helping other people. Ini pertama kali saya pakai bahasa Inggris saya untuk kehidupan nyata dan untuk membantu banyak orang pula. Betapa saya menyatakan, ya Allah, terima kasih saya diberi kesempatan itu. And you know what? I also met one of my students from Amikom. Saat itu saya juga ketemu salah satu mahasiswa saya di Amikom dari D3MI. Jadi anak IT juga. Terus saya tanya Mas Wahyu namanya. What do you manage, Mas Wahyu? Apa yang kamu urus di sini? I manage the web, I manage the computer problems and so on. Jadi dia ya orang IT, dia bekerja sebagai IT. Tetapi dia menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi dengan pihak IFRC-nya. Jadi dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa Anda di Amikom ingin memperdalam masalah IT because you will be an IT person. Tapi ketika skillmu itu tergali lebih dari itu, the more skill you have, then the more opportunity you will get. Semakin banyak skill Anda, maka semakin banyak pula peluang yang akan Anda dapatkan. Contohnya ya Mas Wahyu itu, ya Nak ya. Kemudian ini juga international event, ini adalah tes kesiapan medis bagi para medis yang ada di tubuh tentara. Ini it happens in 2007. I was with a colonel doctor. Dokternya ini harusnya kecil ya, medical doctor soalnya, bukan dokter yang S3 enggak. Tapi beliau adalah seorang dokter medis from Thailand. His name is Mr. Taksin Jintong. Sometimes we have misunderstanding one another. Kita kadang ada salah paham satu sama lain ya. Kalau dia misunderstanding, kalau Bu Ita kan Miss Universe ya. Nah, ini misalnya begini. One day there was an old woman, or we say grandma, came to our clinics. And Pak Taksin asked me to ask her
what does she do? What does she do itu tanya apa, Nak? Dia kerja apa? Betul. Dia kerja apa? Rakan dia. Thank you. Kalau kamu lagi apa itu bahasa Inggrisnya gimana, Nak? What do you do? What are you doing? What are you doing? Betul. Jadi ada how do you do tadi salam kenal, ada what do you do itu sama dengan what is your job, bisa juga what is your occupation, what are you juga bisa. Sama satu lagi apa? What are you doing itu kamu sedang apa atau apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Jangan kebalik-balik artinya ya. Ini saya tanyanya pakai bahasa Jawa karena the grandma could not speak Indonesian. Many old people in Japanese could not speak Indonesian, so they just speak Japanese. Mbah, damelane nopo? I asked her. Simbah kerjaannya apa? And then Simbah answered me, kulo bakul mas. Bakul itu means pedagang. Nah, pedagang bahasa Inggrisnya apa? Merchant. Merchant or seller. Good. 100 untuk Raka. Seller. Nah, saya terjemahkan. Okay, sir, she said to me that she's a seller. Pak Taksin bilang gini, what? Oh no, that's impossible, Ita. She's too old to do that. Jadi kayak apa ya yang salah dengan terjemahan saya? Padahal saya sudah mengatakan seller. Nah inilah karena bahasa Inggris bukan bahasa sehari-hari kita gitu. Terus dalam saat yang seperti itu, nanti kalau mungkin Anda punya situasi yang sama, solusinya ada dua. Yang pertama, Anda harus menjelaskan kembali dengan kalimat yang berbeda. Kemudian yang kedua, Anda bisa mengeja. Spelling yang A, B, C, D, E, F, G itu ya, itu ternyata ampuh sekali. Saya daripada ngomong, oh she sells some goods and then other people will buy, itu kan kelamaan. Terus saya langsung eja, okay sir, I will spell it for you. S-E-L-L-E-R. Nah dia mencerna, oh I see. Dia langsung bilang gitu. Ya, lega rasanya. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan untuk pertama kalinya saya berkecimpung dengan disiplin ilmu saya dalam dunia nyata, not only in the class. Ya, oke, so ini pertanyaan. I have a question for you, and you need to think about the answer for yourself. Bahwa setiap kita akan mempelajari sesuatu itu, kita harus mulai dengan niat. Nah, niatnya seperti apa? Ini pertanyaannya cukup simpel. What will you use your English for? Bahasa Inggrismu itu nanti akan kamu gunakan untuk apa? Karena kalau Anda nggak punya tujuan, maka Anda belajar juga ogah-ogahan. Anda belajar itu merupakan sebuah beban. Beda kalau ini merupakan kebutuhan, maka Anda akan melakukannya dengan senang hati. Sama dengan kita makan itu kan, kita makan itu senang toh, nggak ada makan kok sedih. Kenapa? Karena itu sudah mindset kita bahwa makan itu kebutuhan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya. Nah, bahasa Inggris juga begitu. Kalau Anda punya tujuan, for example, oh setelah saya lulus dari sini, saya pengen cari beasiswa ke luar negeri. Nah, kalau ke luar negeri, ya otomatis harus bisa menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Jadi Anda akan semangat untuk menjalankan perkuliahan ini. Paham yang saya maksud ya, Nak? Oke, so the goals atau tujuan bahasa Inggris 3 ini untuk mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan 4 pilar mempelajari bahasa. Ada reading. Reading di sini teksnya tidak harus teks yang murni ilmu bahasa Inggris, enggak. Misalnya teks di bidang IT atau jurnal di bidang IT, tapi pakai bahasa Inggris. Itu akan sangat berbeda ketika you know nothing about English dengan you know some
some English lessons itu akan berbeda ya. Terus listening, because Bu Ita will interact with you, sometimes mix language, Indonesian and also English, so your listening needs to be improved. In professional test like TOEFL, dalam tes profesional seperti salah satunya TOEFL, itu ada section 1 itu yang diujikan adalah listening. Jadi ilmu mendengarkan itu kalau di jurusan bahasa Inggris itu ada mata kuliahnya, namanya listening comprehension. Jadi nanti diperdengarkan sebuah percakapan atau monolog atau pidato atau interaksi percakapan gitu, and then how far do you understand that? And then speaking, karena memang nanti ada tugas individu maupun kelompok in which you have to speak up. And writing, of course, before you speak, you must prepare some notes. What do you want to speak later? Nah, semua ini nanti harus dikemas dalam grammar yang proper dengan menggunakan tata bahasa yang tepat. Kenapa harus dengan tata bahasa? Kan bahasa Inggris itu kita bisa belajar sendiri dari kamus, dari ini. Itu nanti yang akan membedakan bahasa kita itu dengan bahasa Inggris dari non-educated people. Dengan orang yang tidak berpendidikan itu pasti menggunakan bahasanya beda dengan kita, yaitu educated people. Anda contohnya dalam bahasa Indonesia nih, omongannya preman, omongannya ustadz, omongannya orang jualan di pasar itu pasti beda. Omongannya ketika Anda di rumah dengan ketika Anda presentasi itu pun sudah berbeda. Nah, yang presentasi itu kan menggunakan bahasa standar. How to make it? Ya grammar. Yang mendasari itu grammar. Ada contoh ketika saya kuliah dulu, saya kadang main ke Prawiro Taman itu kayak kampung yang penghuninya mayoritas bahasa orang Barat karena di situ banyak hotel, motel ya. Nah, suatu hari ada bule keluar dari hotel, tukang becaknya they speak English. Becak driver sama asongan seller itu mereka they speak English very well, but they don't use grammar at all. Tapi nggak pakai grammar sama sekali. Jadi misalnya bulenya biar naik becaknya itu si tukang becak bilang gini, hey mister, go where? Mau pergi kemana itu langsung ditempel-tempel aja, go where? Arne ngendi gitu ya. Kita dengarnya kan lucu. Kalau Anda mungkin, excuse me sir, where would you like to go? How may I help you? Ya kan? Jadi lebih tertata gitu kalimatnya dengan grammar. Oke, nah dari sekian yang sudah saya paparkan tadi, maka paradigma atau mindset Anda dalam belajar itu harus diubah. Kalau dulu sebelum kuliah misalnya SMP, SMA, kalau ditanya kamu pengen nilai bagus di UN tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris atau bisa ngomong bahasa Inggris tapi UN-nya jelek, pasti milih yang mana? Yang lolos UN kan? Padahal bahasa itu tidak hanya dalam ujian, tapi English can be your bridge to reach your future career. Bahasa Inggris bisa saja menjadi jembatan kamu untuk meraih karir di masa yang akan datang. Ada ilustrasi begini. 3 orang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Kemudian ini sebetulnya ilustrasi ini dari contoh real dari Mas Rohmat itu alumni D3TI. Beliau sekarang sudah bekerja untuk pegang webnya UNY, Program Doktoral Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, saat itu dia cerita ke saya bahwa ada banyak Bu yang datang, mungkin puluhan gitu, yang dibutuhkan cuma 1.
Nah, saringan terakhir itu ada 3 orang, saya termasuk di dalamnya. Jadi dia sudah menyingkirkan banyak orang. 3-tiganya IT, yes. Saya pesimis saat itu, yes. Kenapa? Karena 2 orang itu secara IP lebih tinggi dari saya, Bu. Meskipun IP saya 3 lebih gitu ya, tapi itu 2 orang itu IP-nya lebih dari Mas Rohmat. Ketika diwawancara kerja, ternyata pakai bahasa Inggris. Dan yang lancar bahasa Inggrisnya adalah Mas Rohmat. Maka, you know, what is the ending? Kamu tahu akhirnya yang diterima Mas Rohmat. Jadi Mas Rohmat seorang IT, tapi dia untuk mendapatkan karirnya itu dibantu oleh bahasa Inggris ini. Nah, pernahkah Anda bayangkan kalau Anda berada di posisi-posisi seperti itu ya, sehingga you need to change your learning paradigm to study English. So far, do you have any questions? Questions, please? No? Oke. Ya, kalau tidak saya lanjutkan. Ini untuk sistem penilaian saya, tapi sepertinya saya akan menambahkan 1 poin lagi, nanti entah persentasenya nanti akan berubah ya. Saya akan memasukkan poin keaktifan. Nah, poin keaktifan ini siapapun yang aktif di kelas saya, ketika ada pertanyaan, Anda berusaha jawab, nggak usah mikir nanti benar apa salah, yang penting aktif, itu nanti akan saya berikan poin, dan manfaatnya di akhir nanti. Misalnya harusnya Anda dapat B, tapi karena ini aktif, ya sudah, saya naikkan jadi A. Tapi juga jangan, Bu, saya aktif kok nilai saya C ya. Nah, berarti itu aslinya D kamu itu. D, tapi karena kamu aktif jadi C gitu. Jangan terus kebiahuyah ya, digeneralisasikan semua yang aktif dapat A. Tidak. Kembali lagi ke modal awalmu berapa. Paham ya? Oke, this is our weekly topics. Topik mingguan kita. Jadi hari ini perkenalan, motivasi, silabus, sama nanti ada tenses review, meskipun ini videonya juga sudah saya kirimkan di linknya di Waskita. Sudah nonton belum, Nak? Halo? Belum, Miss. Oh, belum. Oke. Belum selesai, Miss. Oh, oke. Nah, karena linknya sudah ada, nanti kalau sudah ada waktu bisa Anda ulang-ulang gitu ya. Jadi untuk speaking nanti ada di meeting 5 until 7. So the topic is about job interview. I will give you 10 common questions that appear in the job interview, and you have to find one person, one of your friend as your partner. And what you have to do is you have to record by Zoom or by Google Meet, yeah. And you have to record that, and then you have to submit probably in Google Classroom later. Nah, ini juga harus bergantian nanti, misalnya 10 pertanyaan, pertanyaan 1 sampai 5 itu kamu yang bertanya, temanmu yang jawab. Pertanyaan 6 sampai 10 temanmu yang tanya, kamu yang jawab gitu. Nah, pertanyaannya nanti akan saya share. Artinya sebelum pertemuan kelima. Lalu another speaking activities is from session 11 until 14. Ini ada group presentation. It's about presenting your business plan. Idealnya karena Anda orang IT ya, akan buka usaha di bidang IT, kemudian Anda presentasikan ke calon penanam modal di usaha Anda itu. Jadi usahanya seperti apa, kemudian lokasinya di mana, modalnya berapa, dan itu untuk apa saja, nanti ada forum tanya jawab. Berarti kita nanti juga belajar teori tentang how to say numbers in English, bagaimana menyebutkan angka dalam bahasa Inggris. Misalnya, we need the capital 875.375.600 rupiah misalnya gitu.
It's very complicated to say in English, tapi you need to study about numbers as well. So this is about the syllabus. Any questions? No, Miss. It's all. Oke, enough ya. Nah, Enough. kalau enough berarti kita sekarang review ke tenses. Nah, meskipun di video pembelajarannya sudah saya berikan, tapi ini nanti semoga lebih bisa Anda pahami. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda. Salah satu perbedaannya adalah in Indonesian we don't recognize what we call tenses. Bahasa Indonesia kita tidak mengenal pola waktu. Kalau keterangan waktu ada bahasa Indonesia. Kamu bangun jam berapa? Oh, saya bangun jam 6, misalnya saya bangun jam 5, itu keterangan waktu. Tapi bahwa tenses itu ada di verbnya, bangun itu verb 1, bangun verb 2, itu nggak ada bahasa Indonesia. Tapi in English itu ada. Dan nggak tanggung-tanggung ini, ada 16 tenses ya. Kalau langsung 16-nya itu saya kira terlalu berat, maka akan saya sederhanakan. Kita bermain logika di sini. Kapan tenses ini dipakai? Nah, Anda harus tahu itu. Tapi kalau masalah rumus, Anda bisa pelajari sendiri, dihafalin rumusnya ini seperti ini gitu. Tapi logika kapan tenses ini dipakai itu yang harus saya jelaskan. Jadi 16 itu asalnya dari 4 kelompok besar tenses, yaitu past. What is past? Masa lalu. Masa lalu, betul. Kemudian present. Sekarang. Sekarang, betul. Future. Masa depan. Masa depan. Past future. Itu Kita yang adalah, sudah dilakukan di masa lalu tapi masih berlanjut sekarang dan sampai masih juga di masa depan. kalau past future ini masa yang akan datang tapi di perspektif masa lalu. Nah, jadi misalnya kemarin, nah kemarin itu kan cirinya pas ya. Saya akan ke rumahmu sebetulnya. Saya akan itu kan future, tapi ini terjadinya kemarin. Kemarin itu saya akan ke rumahmu sebetulnya, tapi karena hujan ya mohon maaf nggak jadi. Nah itu berarti past future. Oke, 4 kelompok besar ini nanti masing-masing let's say punya anak 4. Punya anak 4 dan nama anaknya sama. Yang pertama itu simple. Yang pertama simple. Jadi titik-titiknya ini harus Anda isi dengan induknya. Induknya yang 4 kelompok besar tadi. Yang pertama simple. Jadi kalau simplenya ada di past, so we call the tense simple past tense. Kalau dia ada di present berarti simple present tense begitu. Yang kedua continuous. Titik-titiknya ada di depan. Kalau ini terjadi di sini berarti future continuous. Ketiga, anak ketiga namanya perfect. Kalau dia ada di past future ya past future perfect tense. Lalu yang keempat adalah perfect continuous. Titik-titiknya ada di depan. Nah, ini logikanya seperti ini. Untuk yang A, itu simple itu artinya sederhana. Misalnya simple present, itu verbnya bentuk 1. Kapan kita pakai? Ketika kita bicara fakta atau kebiasaan. Bu Ita ngajarnya di mana? Oh, saya ngajar di Amikom, padahal Bu Ita sedang belanja di pasar itu. It's okay, I use simple present to say that the fact I am the teacher in Amikom. Past tense, simple past tense itu ya sudah terjadi di masa lampau. Tadi pagi bangun jam berapa? Kayaknya bangun jam 5:30 deh, Mem. Nah, itu berarti simple past tense. Simple future, ada will plus verb 1. I will go to Batam next week. Next week, minggu depan, berarti masa yang akan datang. Begitu dan seterusnya. Kemudian yang B,
itu continuous. Anda harus pahami continuous itu artinya masih atau sedang berlangsung. Berarti kalau ilustrasinya, kalau saya tanya, saat ini kamu sedang apa, Nak? Itu tenses yang harus Anda pakai apa? Continuous. No, harus ada induknya toh. Continuous itu cuma anaknya. Present continuous. Present. Very good. Present continuous. Yes, present karena sekarang, continuous karena sedang, ya kan? Kamu sedang apa? Oh, saya sedang kuliah. Itu berarti sekarang sedang berlangsung. Sekarang itu present, sedang itu continuous gitu. Nah, perfect. Perfect itu artinya sempurna. Kalau sesuatu sudah sempurna untuk kegiatan berarti sudah selesai. Nah, di sini ada pilihan have has itu untuk present perfect nanti. Have has. Ini optional pilihan. Yang has itu jika subjeknya he, she, it. Kalau had itu nanti masuknya ke past perfect. Ya, ini past perfectnya itu ditandai dengan verb 3 ini. Kalau saya tanya, kamu sudah makan belum? Itu tensesnya apa, Nak? Past. Kamu sudah makan belum? Ada kata sudah loh ya. Past perfect. Present perfect. Present perfect, yes. Kalau past perfect itu berarti pada waktu pas, pada waktu lampau itu sudah terjadi. Padahal kan saya tanyanya sekarang. Kamu sudah makan belum? Ketika kamu mengatakan sudah, berarti saya tidak melihat bahwa saat ini Anda sedang makan. Tapi itu sudah selesai saat ini, gitu loh. Present perfect. Nah, yang terakhir, perfect continuous, ini gabungan. Nah, ini menunjukkan durasi dari satu kegiatan. Untuk kata kerja bantu, have, has, had, ini penjelasannya sama dengan yang C tadi. Kemudian been ini asalnya dari verb ketiga, karena setelah have, has, had harus verb 3, jadi ini to be bentuk ketiga. Karena ini continuous, setelah to be harus ada verb ing, maka verb ing-nya juga harus dipasang di sini. Misalnya pertanyaannya, kamu sudah berapa lama nungguin saya di sini? Itu tensesnya apa berarti? Kamu sudah berapa lama nungguin saya di sini? Oh, saya sudah 2 jam. Past perfect. Present perfect continuous. Present perfect continuous. Good. Perfectnya karena dari 2 jam yang lalu. Nah, pada waktu present, pada waktu sekarang, itu saya masih nunggu Bu Ita. Jadi kan present perfect continuous. 2 jam durasi. Oke, itu logika, Nak, permainan logika. Jadi as simple as that. Terus nanti untuk struktur atau untuk susunannya, untuk polanya ini bisa Anda hafalkan sendiri. Ini ada contoh-contoh kalimat, ya. Silahkan dihafalkan. Yang sering muncul itu hanya 12. Nggak sampai, mungkin nggak sampai 12. Mungkin hanya sampai di future perfect. Kalau I will have been watching, itu jarang sekali. Apalagi yang 13 sampai 16 ini sangat-sangat jarang. Jadi I think 11 is the daily use for from the 16 tenses. Okay, so do you have any questions so far? Waktu kita masih 2 menit 50 detik. Any questions so far? If there is no questions, then for the Zoom meeting, I think this is all. And now we will continue with the quiz. Prepare a piece of paper in WhatsApp group. Okay. Thank you very much. Stay healthy and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Bu. Terima kasih, Bu. Yeah, you're welcome, Nak.